Selamat sore pemirsa, hari ini kami akan membahas topik yang semakin mendesak, yaitu pemanasan global akibat polusi kendaraan. Bersama saya, Rahel Ayu Maifani dan rekan saya, Kaila Khairunisa. Kami akan mendengarkan laporan dari dua reporter kami yang akan mewawancarai warga tentang dampak polusi ini. Pertama, kita akan terhubung dengan Fadli yang berada di pusat kota. Silakan Fadli. Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di pusat kota, tempat di mana padatnya lalu lintas yang menjadi penyebab utama terjadinya polusi udara. Dan bersama saya ada dua narasumber yang akan berbagi cerita dan pendapat tentang polusi udara di sekitar sini. Dan yang pertama ada Jihan sebagai narasumber. Ya, jadi saya tuh merasa polusi udara kendaraan tuh semakin parah gitu. Terus juga saya juga sering batuk karena asap kendaraan. Apalagi pas pagi hari, pas jalan tuh lagi padat banget, lagi penuh. Itu tuh sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan keluarga saya sendiri. Baik, jadi menurut Jihan nih, bagaimana cara untuk mengurangi polusi udara di sekitar sini? Menurut saya, kita harus lebih sering menggunakan fasilitas umum seperti kendaraan umum dan juga berjalan kaki jika jaraknya tuh dekat. Terus juga menurut saya pemerintah tuh harus memperbaiki fasilitas kendaraan umum yang ada di sini agar masyarakat tuh nyaman dan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Baik, terima kasih Jihan atas pendapat dan ceritanya. Dan beralih ke narasumber kedua yaitu Lestari untuk berbagi pendapatnya. Baik Lestari, jadi bagaimana menurut Anda tentang polusi udara yang ada di sekitar sini? menurut saya Mas, polusi udara di sini tuh udah sangat buruk. Terkadang saya suka merasa sesak ketika sedang berjalan di jalanan yang banyak kendaraan. Memang sih untuk menghindari hal ini tuh sulit bagi kita. Tapi menurut saya kita tuh perlu adanya kebijakan yang sangat ketat. Misalnya membagi jam-jam agar jumlah kendaraan itu kayak terbatasi gitu. Atau untuk meningkatkan polusi udara di lingkungan kita ini menanam lebih banyak pohon-pohon. Baik, terima kasih atas pandangannya. Kembali ke studio, Rahel dan Nisa. Terima kasih Fadli. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari pinggir kota. Farel. Terima kasih. Saya sekarang berada di daerah pinggir kota yang lebih sepi, tetapi polusi pengendara masih menjadi masalah. Saat ini saya bersama Zaki, salah satu narasumber, yaitu warga sekitar yang merasakan dampaknya. Zaki, apa menurut Anda tentang polusi pengendara yang mengaruhi kehidupan sehari-hari? Meskipun lebih sepi dibanding pusat kota, namun polusinya tetap berasa. Apalagi kalau ada kendaraan besar yang lewat, asapnya langsung bikin sesak. Anak-anak juga suka mengeluh jika sedang bermain di luar. Saya sendiri merasa polusi udara semakin memburuk karena orang-orang sekarang sudah menggunakan sepeda motor untuk aktivitas sehari-harinya. Terima kasih. Lalu menurut Anda apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Menurut saya, kita harus menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda atau kendaraan listrik. Dan pemerintah juga harus melakukan penghijauan di sepanjang jalan agar polusinya terserap lebih baik. Terima kasih Zaki. Selanjutnya saya bersama narasumber kedua yaitu Mbak Nadia. Mbak Nadia, apa pandangan Anda tentang polusi pengendara di daerah ini? Jujur aja ya Mas, saya ngerasa sangat terganggu dengan dampak polusi ini. Walaupun kita di pinggir kota, tapi masih banyak kendaraan yang lewat, terutama truk-truk besar. Saya khawatir ini akan mempengaruhi kesehatan bagi keluarga saya, terutama orang tua saya. Saya berharap pemerintah bisa menangani permasalahan ini dengan lebih tegas, seperti pembatasan jam-jam operasional truk-truk. Itu aja sih Mas. Terima kasih Mbak Nadia. Kembali ke studio. Terima kasih Farel. Tampaknya masalah polusi kendaraan bukan hanya di daerah perkotaan saja, namun di pinggiran pun sama. Dari yang telah kita dengar, jelas bahwa polusi kendaraan telah mempengaruhi kualitas hidup banyak orang, baik di kota maupun di pinggir kota. Masyarakat mulai sadar bahwa perubahan kecil seperti menggunakan transportasi umum atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi bisa membantu mengurangi polusi ini. Tindakan bersama sangat diperlukan untuk menghadapi pemanasan global yang semakin parah. Setuju sekali. Kita semua harus lebih sadar dan bertanggung jawab dalam mengurangi dampak polusi kendaraan.
Terima kasih kepada para reporter dan narasumber yang telah berbagi cerita hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya pemirsa. Tetap jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.